Terungkap. Janda cantik kaya raya memohon bantuan, mengungkap kisah inspiratif yang mencengangkan. Fitriani, seorang janda cantik berusia 36 tahun, terbangun di apartemennya yang sepi, dikelilingi oleh barang-barang mahal yang dulunya membuat hidupnya gemerlap. Semua kemewahan itu seakan menjadi bayangan kelam setelah suaminya tiba-tiba menghilang tanpa sepatah kata pun. Dia merasa terjebak dalam kesepian yang mendalam, sementara dunia di luar sana tetap bergerak maju. Dalam kesendirian, dia teringat momen bahagia saat suami di sampingnya, menghabiskan waktu bersama dan menolong yang membutuhkan. Kini, dia hanya mendengar detak jam, menandakan berlalunya waktu yang terasa begitu menyakitkan. Fitriani mencoba menghubungi teman-temannya, namun banyak di antara mereka mulai menjauh, meragukan kemampuannya untuk bangkit dari keterpurukan ini. "Kamu pasti bisa, Fit," kata salah satu temannya, meskipun ada suaranya memberi kesan sebaliknya. Rasa sakitnya semakin dalam ketika ia menyadari status sosialnya yang terhormat tidak lebih dari sekadar ilusi di mata masyarakat. Dalam keputusasiaannya, terbersit satu ide mengadakan acara amal. Ini adalah kesempatan untuk menggerakkan hati tetangga dan mungkin membangkitkan kepedulian mereka terhadap yang kurang beruntung. "Ini bisa jadi jalan untuk mengubah hidupku," pikirnya dengan penuh harapan. Walau hatinya masih dipenuhi keraguan, saat persiapan acara dimulai, hidupnya berubah selamanya ketika dia bertemu Satria, seorang pemuda idealis dari desa terpencil. Satria tampak berbeda, matanya bersinar penuh semangat, tergradasi oleh kehidupan yang keras. Dia bercerita tentang keluarganya yang tak punya cukup makan dan tantangan yang dia hadapi. Dalam hati Fitriani, ada bagian dari harapan yang berkilau kembali. "Mungkin, hanya mungkin, aku bisa membantu mereka," pikirnya, membuat keputusan untuk bersatu dalam perjuangan ini. Namun, jalannya tidak semudah yang ia bayangkan. Semakin dekat hari acara, prasangka-prasangka sosial muncul, menggugah kembali rasa sakit di hatinya. Apa benar orang-orang akan peduli? Pertanyaannya menggema di benaknya. Dalam masa-masa keraguan itu, Satria menjadi cahaya yang membimbingnya, membuatnya menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk mereka yang tidak memiliki suara. Satria dengan semangatnya berkata, "Kita harus berjuang meski berat, Fit. Ini bukan tentang kita, tapi tentang mereka yang membutuhkan." Kata-kata itu menembus dinding-dinding keraguannya, memberikan dorongan yang sangat diperlukan. Fitriani, kini bertekad untuk melanjutkan misinya, bersatu dengan Satria dalam tujuan mulia yang menggerakkan jiwa. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Saat acara amal mendekat, Fitriani semakin terdesak oleh ketegangan dan keraguan. Apakah semua ini sia-sia? Apakah dia berani melawan stigma yang menghantui? Terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Saat itu cahaya dan kegelapan bertarung di dalam dirinya. Semua mata akan tertuju padanya, dan betapa berat beban yang ia tanggung. Dalam pinggiran pikirannya, momen kebangkitan itu terasa semakin dekat. Apakah ujian ini akan memberinya harapan baru, atau justru membuatnya semakin terpuruk? Akankah perjuangannya mengubah nasib tidak hanya dirinya tetapi juga orang-orang yang tidak memiliki suara? Fitriani berdiri di hadapan cermin, menatap bayangan diri yang penuh keraguan. Dia mengaitkan pakaian baru yang ia pilih untuk acara amal itu, sebuah gaun sederhana yang mencerminkan kehangatan dan kepedulian, bukan kemewahan yang selama ini ia miliki. "Hari ini, aku akan jadi berbeda," gumamnya, berusaha memberikan semangat pada diri sendiri. Namun, detak jantungnya tak terelakkan, berdebar seolah menghantarkan pesan bahwa segala sesuatunya tidaklah mudah. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Ruangan tempat acara diselenggarakan dipenuhi hiasan sederhana, tetapi dihiasi dengan cinta dan harapan. Satria sudah ada di sana, membantu menata segala sesuatu dengan penuh semangat. Wajahnya cemerlang, serta-merta memberi harapan bagi Fitriani. "Semangat, Fit! Mereka semua datang untuk kita." Serunya berapi-api, keriuhan memulai acara membuat Fitriani merasa agak tenang, namun lelah yang terpendam semakin mendesak. Menghadapi banyak orang, terutama mereka yang pernah meragukan kemampuannya, adalah tantangan tersendiri. Semua wajah familiar yang hadir di dalam ruangan memberi rangkaian emosi berkecamuk di hati. Dia berharap untuk terlihat kuat, tetapi kecemasan menyasar setiap sudut pikirannya. Ketika acara dimulai, Fitriani berdiri di podium. Dia melihat kerumunan,
merasakan pengharapan dan ketegangan yang sama mengalir di antara mereka. "Selamat datang, semuanya." Suaranya bergetar, tetapi ia berusaha untuk tidak membiarkannya goyah lebih jauh. "Hari ini, kita berkumpul untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri." Kalimat itu mengalir, meskipun tiap kata terasa berat di tengah sambutannya, sebuah bisikan mencuri perhatian. "Ada apa dengan janda kaya ini?" Suara itu menyentuh telinga Fitriani, menarik perhatian dari pendengarnya. Setiap bisikan terasa bagai tikaman, membuat kata-katanya seakan lumpuh. Dia menarik napas dalam-dalam, meneguhkan dirinya. "Tidak. Ini bukan tentang aku," pikirnya, berusaha mengabaikan suara skeptis yang berputar di pikirannya. Satria, kini menyadari ekspresi wajah Fitriani, langsung mengambil alih. Dia berbicara kepada peserta dengan semangat. "Kita tidak hadir untuk menilai, tetapi untuk membantu. Setiap dari kita memiliki cerita, dan hari ini kita membagikannya. Mari bantu mereka yang membutuhkan," katanya dengan tegas. Fitriani merasa tergerak, kekuatan Satria membangkitkan api harapan di dalam dirinya. Acara berlanjut dengan pembagian informasi mengenai keluarga-keluarga yang akan menerima bantuan. Setiap cerita mulai menghancurkan kapak ego dan prasangka yang terbangun di benaknya. Saat dia mendengar tentang anak-anak yang kelaparan, sakit, dan kekurangan, pada saat itu jantungnya bergetar campuran antara empati dan semangat yang membara. Air mata tak tertahan, mengalir di pipinya. Inilah saat untuk benar-benar hidup. Namun, di balik semua spontanitas itu, pria misterius muncul di kerumunan. Sosok yang terdapat dalam bayangannya itu menatapnya dengan intens. Di antara lautan wajah yang tidak dikenalnya, wajah itu tampak sangat familiar. Fitriani merasakan aura yang menegangkan menyelimuti ruangan. Siapa pria itu? Kenapa pandangannya membuat jantungnya bergetar? Fitriani merasa seolah ada sesuatu yang menghalangi jalannya menuju perubahan. Keraguan mulai kembali menghantuinya. Apakah ia cukup mampu berhadapan dengan semua ini? Apakah semua perjuangannya akan terbayar dengan baik? Atau justru, akan ada rahasia yang terkuak, menghancurkan harapannya? Ketegangan semakin meningkat saat acara berlangsung. Dan saat itu, pria misterius itu mulai melangkah maju. "Aku tahu tentang kisahmu, Fitriani. Kita perlu bicara." Suaranya dalam dan menyentuh, menyebabkan seluruh ruangan terdiam sejenak. Dan Fitriani pun terjebak dalam keputusaasaannya. Apa yang akan diungkapkannya? Fitriani merasa suasana seolah membeku. Suara pria itu mengiang di telinga, membuatnya terombang-ambing antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Semua mata pun beralih ke arah mereka, seolah menanti jawaban yang ada di benaknya. Siapa dia? Kenapa dia tahu tentang aku? Pikirnya, wajahnya memucat. "Maaf, siapa kamu?" Fitriani akhirnya mampu melontarkan pertanyaan yang menggantung di udara. Suaranya hampir tak terdengar, tertutup oleh desakan kerumunan yang terpesona. Dia mencoba mencari tahu, apa yang bisa diungkapkan pria itu tentang hidupnya yang penuh liku. "Namaku Dimas." "Kita punya banyak hal yang perlu dibicarakan, Fitriani," jawabnya, menarik nafas dalam. Wajah Dimas penuh dengan ketegasan, tapi matanya menyimpan cahaya yang memancarkan kepedihan. "Ini bukan sekadar tentangmu. Ini adalah tentang masa lalu yang mungkin berhubungan dengan masa depan kita." Seluruh ruangan seakan bergetar. Fitriani berusaha mengingat apa yang bisa menjadi jembatan antara mereka. Satria, melihat ketegangan itu, bergegas ke samping Fitriani. "Apakah kamu baik-baik saja, Fit?" tanyanya, suaranya penuh kasih. "Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk mendengarkan sesuatu yang tidak ingin kamu tahu." Tapi ada sikap penyaluran kekuatan di dalam kata-katanya, mengingatkan Fitriani bahwa dia tidak sendirian. Fitriani menggigit bibirnya, gelisah. Apakah dia harus mendengar apa yang Dimas katakan? Hatinya bergejolak antara harapan dan rasa khawatir. Dia ingin tahu siapa lelaki ini, tetapi juga takut akan kebenaran yang mungkin terungkap. Saya ingin bicara denganmu," katanya, wajahnya bertekad, seolah menantang segala keraguan yang ada. Dimas mengangguk, seolah mengerti. "Baiklah, kita bisa bicara di luar." Rasanya tidak tepat jika hal ini diungkap di sini. Dia berbalik dan melangkah ke arah pintu keluar, membuat orang-orang di sekitarnya bergumam. Fitriani melihat Satria, yang memberinya dorongan kecil. "Ikuti kata hatimu, Fit." Ini mungkin jawabannya. Dengan napas dalam, Fitriani mengikuti Dimas keluar dari ruangan. Begitu berada di luar,
Udara segar seolah membawa sedikit ketenangan, meskipun begitu banyak pertanyaan berputar di pikirannya. Dimas berhenti dan memutar badan, menatapnya intens. Sebenarnya, banyak yang ingin aku ceritakan. Tentang kita, kenapa kamu merasa kamu tahu tentang aku? Potong Fitriani, berusaha untuk tetap tegas namun hatinya bergetar. Aku bahkan tidak tahu siapa kamu sebetulnya. Dimas terlihat menghela nafas, menyesuaikan posisi. Kisahku terjalin dengan keluarga dan latar belakangmu. Ada sesuatu yang terjadi di masa lalu, dan ini berkaitan dengan semua usaha yang kamu lakukan saat ini, ucapnya, suaranya berat akan misteri. Semua orang di sini mencari harapan. Dan sekarang, ada kabar buruk yang mungkin datang bersamaan dengan kabar baik yang aku bawa. Air mata mulai mengalir di pipi Fitriani. Aku takut, Dimas. Takut kalau semua ini percuma. Jangan takut, jawab Dimas lembut, ada kebenaran dalam rasa sakit. Kadang, untuk bisa bangkit kita harus berhadapan dengan masa lalu. Di dalam hati Fitriani berkelahi antara ingin berlari dari kebenaran dan dorongan untuk mendengarkan. Rasa ingin tahunya berputar ligat, dan saat itu, dia sadar, momen ini mungkin adalah kunci untuk mengungkap kepingan hidupnya yang hilang. Dia ingin tahu lebih, tetapi apakah semua ini akan menghancurkan harapannya? Dan saat ketegangan memuncak, satu pertanyaan terlintas dalam pikirannya. Apakah dia bisa menghadapi kenyataan yang akan terungkap? Dalam keadaan tak menentu ini, satu harapan menyala dalam diri. Jangan bersembunyi dari kebenaran, Fit. Dan ketika Dimas bersiap untuk berbicara, detak jantung Fitriani kembali menggetarkan dinding dadanya. Momen kebenaran ini harus dijalani, pikirnya, bersiap merangkak keluar dari bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Namun, apa yang akan terungkap selanjutnya? Dimas memandang Fitriani dalam-dalam, ada kerinduan dan kesedihan di dalam matanya. Kamu tidak sendirian, Fit. Kita punya sejarah yang tidak mudah. Aku tahu bahwa hidupmu tidak seperti apa yang terlihat di luar. Suara Dimas serak, seolah setiap kata mengandung beban yang berat. Fitriani mengerjapkan matanya, berusaha menangkap makna dari setiap kalimat. Apa maksudmu? Sejarah seperti apa? Tanyanya dengan suara bergetar. Dimas menghembuskan napas panjang, tanpa berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat. Keluargamu, Fit. Sejak kau lahir, ada sesuatu yang hilang. Aku tidak ingin kamu merasakan kesakitan yang sama lagi. Jantung Fitriani berdebar. Keluargaku? Apa yang kamu tahu tentang mereka? Dia merasa nasihat Satria menggema di pikirannya. Terkadang, kebenaran menyakitkan, tetapi itu perlu. Ketika kamu masih kecil, ada sebuah insiden yang memengaruhi segalanya. Dimas berhenti sejenak, mengumpulkan keberanian. Orang tuamu terlibat dalam sebuah kecelakaan. Karena itu, mereka terpaksa menjauh darimu. Aku tidak ingin kamu merasa ditinggalkan. Air mata kembali mengalir di pipi Fitriani. Kenangan masa kecilnya mulai terbayang, gedung-gedung tinggi yang tampak menghimpit harapan, senyuman orang tuanya yang tak pernah berhasil dia tangkap lebih dalam. Tapi aku ingat mereka pergi tanpa memberitahu apa-apa, ucapnya, suaranya nyaris putus. Dimas mengulurkan tangan, menyentuh lengan Fitriani dengan lembut. Fit, kadang orang tua melindungi kita dengan cara yang salah. Mungkin mereka ingin kamu memiliki kehidupan yang lebih baik tanpa beban yang mereka rasa harus kau tanggung. Tapi itu bukan kesalahanmu. Tapi kenapa sekarang kamu muncul? Tegas Fitriani, bingung dengan semua ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Aku tahu siapa yang bisa membantumu. Seharusnya kamu mendapatkan hakmu, Dimas menjelaskan, matanya berbinar. Aku juga mengalami kehilangan yang sama. Kita bisa melakukannya bersama. Ada dokumen, informasi, dan bukti yang bisa mengubah segalanya. Fitriani merasa seolah terbangun dari mimpi buruknya. Selama ini dia berjuang sendirian, namun harapan itu kini mulai tampak. Apakah kamu yakin? Bisakah semua ini terjadi? Dimas mengangguk mantap. Kita bisa mengubah cerita ini, Fit. Tapi kita harus bergerak cepat. Jika tidak, kesempatan ini bisa sirna. Tahan air mata itu, karena setiap langkahmu ke depan adalah langkah menuju kebebasan. Kedua tangan Fitriani bergetar, mencengkeram harapan dan ketakutan dalam sebaris yang tak terpisahkan. Apakah ini mungkin? Sebuah jawaban atas semua sakit dan kesepian yang selama ini menghantui? Dimas dia terdiam sejenak, mencari kata yang tepat. Kalau semua ini benar, apa yang harus aku lakukan? Pertama,
Kita harus mencari bukti. Tidak ada lagi waktu yang bisa kita sia-siakan. Biarkan masa lalu terungkap dan tunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dimas menjawab, nadanya tegas namun lembut. Kita akan melewati ini bersama. Saat itu, Fitriani merasakan rasa berani mulai muncul di dalam dirinya, menggantikan ketakutan yang selama ini terperangkap. Dia mengangguk, dan untuk pertama kalinya, dia merasakan bahwa mungkin dia tidak sendirian lagi. Baiklah, Dimas. Aku siap. Mari kita lakukan ini, ucapnya, sedikit bergetar namun dipenuhi tekad. Namun, saat mereka bersiap melangkah, sebuah suara misterius menggema dari arah belakang. Jangan bertindak sembarangan. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Keduanya menoleh bersamaan, dan Fitriani merasakan debar jantungnya kembali menggelegar. Siapa yang berbicara? Dan kenapa rasanya ada ancaman yang menyelubungi segala harapannya? Fitriani dan Dimas membeku, menatap ke arah suara yang menginterupsi momen berharga itu. Di balik bayang-bayang, muncul sosok tinggi dan ramping dengan wajah tertutup cahaya senja. Suaranya penuh ketegasan, menciptakan aura misterius yang membuat kulit Fitriani meremang. Aku sudah melihat kalian berdua, dan aku peringati, jangan coba-coba membongkar masa lalu, kata sosok itu dengan suara tegas. Ada hal-hal yang lebih baik tidak diungkapkan. Siapa kamu? Tanya Dimas, berusaha menunjukkan keberanian meski suaranya sedikit bergetar. Apa maksudmu dengan itu? Sosok itu tidak langsung menjawab. Dia melangkah maju, memperlihatkan wajah dan intensi yang ditutupi ketidakpastian. Aku orang yang dekat dengan keluargamu, Fitriani. Mereka meninggalkan banyak rahasia, dan tidak semuanya baik untuk kamu ketahui. Hati Fitriani bergetar. Apa yang kamu tahu tentang mereka? Lebih baik kamu tidak tahu. Sosok itu menjawab dengan nada merayu, seolah berusaha melindungi. Dimas hendak menyela, namun Fitriani bisa merasakan ketakutan merayap masuk. Dia ingat semua pesan yang menyarankan untuk berhati-hati. Namun, satu hal yang dia tahu pasti, dia ingin mengetahui kebenaran, tidak peduli seberapa menyakitkan. Beritahu aku. Serunya, suaranya penuh tekad. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayangan. Aku harus tahu. Sosok itu terlihat terkejut dengan semangat Fitriani. Mendengar kata-kata itu, aku tahu kamu kuat, tak banyak yang seperti dirimu. Tapi jika kamu melanjutkan ini, ingat konsekuensinya bisa lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Di saat itu, Dimas menggenggam tangan Fitriani. Kami tidak akan mundur. Semakin banyak kami bersembunyi dari kenyataan, semakin sulit semua ini. Kami harus mencari tahu, tidak peduli apapun. Suara di hadapan mereka menghela napas frustrasi. Jika begitu, kamu sudah terjerat ke dalam sesuatu yang lebih besar. Pikirkan baik-baik. Siapapun yang menyentuh masa lalu ini, seringkali tidak akan bisa kembali. Ketegangan semakin menebal, mengisi udara di sekitar mereka dengan rasa takut dan keberanian. Fitriani menatap Dimas dengan matanya yang berbinar. Dia tahu bahwa perjalanan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi janji Dimas untuk mendukungnya adalah kekuatan yang dia butuhkan. Apakah kamu akan membantu kami? Tanya Fitriani, melawan rasa gentar dalam dirinya. Sosok itu menatap mereka berdua dengan ekspresi penuh pertimbangan. Setelah sejenak terdiam, dia mengangguk perlahan. Aku akan membantumu, tapi kamu harus bersiap dengan apa yang mungkin kamu temukan. Ada beberapa orang yang tidak akan senang jika kamu menggali masa lalu ini. Fitriani merasakan ketegangan itu mengendur sedikit, namun rasa ingin tahunya terbangkitkan. Dimas menepuk bahunya, memberi dukungan tanpa kata. Terima kasih. Apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Tanya Dimas. Bergabunglah denganku. Kita akan menemukan jalan menuju kebenaran, sosok itu menjawab, suaranya mulai menunjukkan kerentanan. Tapi ingat, ada pilihan yang harus diambil. Ketika kamu menemukan kebenaran, tidak semua akan diinginkan. Ketika mereka bersiap mengikuti sosok misterius itu, Fitriani merasakan jantungnya berdegup kencang. Rasa takut bercampur harapan, seperti dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan. Masa lalu akan terungkap, namun dengan apa harga? Semua ini membawa mereka ke sebuah jalan yang tidak terduga. Saat sosok itu mulai melangkah, Fitriani menyadari bahwa keputusan yang dia buat akan menentukan nasib kehidupannya. Apakah ini jalan yang benar? Pikirnya, merasa semakin tegang. Sebelum keluar dari tempat itu, suara sosok itu kembali menciptakan gelombang kecemasan.
Satu hal lagi, jangan melawan apapun yang muncul. Itu bisa menjadi petunjuk tentang siapa kamu sebenarnya. Fitriani menatap Dimas, berharap dia juga berpikir sama. Bersama-sama mereka melangkah maju ke dalam kegelapan yang menyimpan banyak rahasia. Semuanya berawal dari satu pertanyaan yang tidak terucapkan. Apakah mereka kuat cukup untuk menghadapi kebenaran? Langkah mereka terasa berat, seakan setiap detik menambah beban di hati. Sosok misterius itu memimpin jalan, berkelok-kelok melalui jalanan setapak yang sempit, dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan suara gemerisik dahan. Di satu sisi, terang senja menyinari bumi, tetapi di sisi lain, bayang-bayang menari-nari, menciptakan suasana yang suram. Fitriani berusaha mengumpulkan keberanian, menahan rasa takut yang mengintai di sudut pikirannya. Dia berbisik kepada Dimas, "Apa yang akan kita temukan di sini?" Dimas hanya menggeleng, tidak bisa memberikan jawaban pasti. Mereka tahu, setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke kebenaran yang telah lama terkubur. Sosok itu berhenti di depan sebuah rumah tua. Dindingnya sudah memudar, terkelupas di beberapa bagian, seakan merasa berat oleh cerita yang tersimpan di dalamnya. "Ini tempatnya," katanya sambil menunjuk, suaranya mengandung rasa nostalgia yang mendalam. Fitriani dan Dimas bertukar pandang, napas mereka mulai terasa lebih cepat. Sosok itu membuka pintu, dan suara berderit memecah keheningan malam. Begitu mereka memasuki rumah itu, aroma debu dan kayu tua menyeruak, mengingatkan Fitriani akan rumah neneknya yang sudah lama ditinggalkan. "Semuanya ada di sini," sosok itu melanjutkan, "sejarah keluargamu, dan mungkin jawaban yang kamu cari." Dia melangkah ke ruang tamu yang dipenuhi barang-barang antik. Di dinding, terpasang foto-foto hitam putih yang tampak akrab, wajah-wajah yang pernah diingatnya dari cerita orang tuanya. Dengan beraninya, Fitriani melangkah lebih dekat, menatap sebuah foto yang menggambarkan sosok wanita anggun. "Ibu," bisiknya. Senyumnya penuh kehangatan, namun matanya menyimpan kesedihan yang tak terlukiskan. "Ya, itu ibumu," suara misterius itu menegaskan. "Banyak hal terjadi sebelum dia meninggalkan dunia ini. Keluargamu berusaha melindungimu dari kebenaran yang menyakitkan." Fitriani merasa terombang-ambing antara harapan dan kekecewaan. "Tapi mengapa? Kenapa mereka tidak memberitahu aku? Aku seharusnya tahu," suaranya bergetar. Dimas menggenggam tangan Fitriani lebih erat, mendukungnya meskipun dia sendiri terpesona oleh semua ini. "Setiap rahasia memiliki alasan," sosok itu menjelaskan, "tetapi bukan takdirmu untuk terus hidup dalam ketidakpastian." Dia menyuruh mereka melihat ke bagian belakang rumah, di mana terdapat sebuah ruangan yang terkunci. Dengan kunci yang dia ambil dari saku, sosok itu membuka pintu ruangan tersebut. Dalam cahayanya yang redup, terlihat tumpukan kotak berdebu. Disinilah semua cerita terpendam. "Mulailah dengan yang ini." Dia menunjuk pada salah satu kotak besar. Fitriani mendekat, membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, terdapat dokumen tua, surat-surat, dan barang-barang kecil yang tampak berharga. Hatinya berdebar, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Apa yang mungkin dia temukan di sini? Saat dia mulai membaca satu demi satu surat itu, dia merasa seperti merangkai sebuah puzzle. Setiap kata membawa kembali kenangan, setiap kalimat mengungkap bahwa ada sisi lain dari kisah keluarganya yang terabaikan. Namun, saat membaca, mata Fitriani mendapati sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Ada satu nama yang terlupa di antara pengakuan pernyataan itu, satu nama yang bisa mengubah segalanya. Dia merasa seperti dunia sekelilingnya bergetar hebat. Tidak mungkin dia kata-katanya tercekat. Dimas melihat ke arahnya, gelisah. Apa ada yang salah? Fitriani hanya bisa menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Apa yang dia baca lebih dari sekadar sebuah surat. Ini bisa menjadi jembatan menuju kebenaran yang selama ini dia cari, tetapi di sisi lain, juga bisa menghancurkan harapan yang dia genggam. Momen kebenaran telah tiba, pikirnya, merasakan sesuatu menjalar di hatinya. Seolah semua yang dia percaya selama ini hancur dalam sekejap. Dengan gemetar, dia melanjutkan membaca, bersiap menghadapi segala kemungkinan. Apa yang akan terungkap di dalam surat itu? Apakah dia cukup kuat untuk menanggung beban itu, ketika jawaban yang dicari justru membawa lebih banyak pertanyaan? Keringat merembes di pelipis Fitriani, dan jantungnya berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Dia mengatur napas, mencoba menenangkan dirinya. Namun setiap kata dalam surat itu semakin mengaburkan batas antara kenyataan dan imajinasi. Dimas berdiri di sampingnya, merasakan getaran kecemasan yang sama. "Fit, apa yang kamu baca?" tanyanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dia mengalihkan pandangannya dari surat itu ke Dimas, dan tidak bisa meredam kepedihan yang ada di matanya.
Ada nama-nama yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Tapi ini bisa berarti sesuatu yang besar. Suara Fitriani bergetar, seperti layang-layang yang terbang rendah di antara angin buruk. Sosok misterius itu mendekat, wajahnya serius namun tak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya. Siapa namanya? Tanyanya, menekankan pentingnya. Rizal, jawab Fitriani, suaranya serak. Dia adalah ayahku? Dimas mengerutkan dahi, tidak menyangka jawaban itu. Ayah? Yes. Menurut surat ini, dia dituduh melakukan hal yang sangat buruk, tapi tidak ada detail lebih lanjut hanya nama itu. Air mata mulai menggenang di matanya, merasakan kepedihan yang tak terduga. Mengapa mereka tidak pernah membicarakannya? Apakah mereka khawatir aku akan tersakiti, atau ada alasan lain? Sosok misterius itu menggeleng, kemudian menghela napas panjang. Ada hal-hal yang lebih dalam dari sekadar sejarah. Keluargamu telah berjuang untuk menyimpan rahasia ini demi melindungimu. Tapi sekarang, saatnya kamu mengetahui kebenaran. Jika tidak, ini akan terus mengganggu dan membuatmu meragukan diri sendiri. Lalu apa yang harus kukerjakan? Fitriani merasa bingung, seolah terperangkap dalam labirin yang tak berujung. Dia tak ingin mengkhianati ingatan ibunya, tapi dia juga tidak bisa berdiam diri saat kebenaran sebegitu dekat. Cari tahu siapa Rizal sebenarnya, sosok itu menjelaskan sambil menjentikan jarinya pada kotak lain yang teronggok. Mungkin di dalam kotak itu, ada lebih banyak tentang dia atau petunjuk untuk menemukan jejaknya. Pendapat orang-orang yang mengenalnya, simpang siur cerita tentang dia. Ini bukan hanya sekadar pencarian fakta, tetapi juga perjalanan untuk menemukan diri. Fitriani menatap kotak yang ditunjukkan, dan detak jantungnya semakin cepat. Apakah dia benar-benar siap untuk menghadapi semua ini? Dia hanya ingin hidup dengan tenang, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantuinya. Tetapi di sisi lain, rasa ingin tahunya bagaikan nyala api yang tak bisa dipadamkan. Bersama-sama, Dimas berbisik, menggenggam tangan Fitriani lebih erat. Aku akan ada di sampingmu apapun yang terjadi. Kita bisa melakukannya. Dengan semangat baru, Fitriani membuka kotak itu. Dalamnya terdapat buku catatan berdebu dan beberapa foto lama. Semuanya terlihat kuno, namun memberi aura yang kuat. Dia melepaskan napas, membiarkan diri terbenam dalam detail-detail kecil yang tertinggal. Saat membuka buku catatan, warna wajahnya pudar. Tulisannya teratur, penuh dengan pemikiran, dan surat-surat lain yang nampaknya ditujukan kepada seseorang. Dia membaca dengan suara pelan, setiap kata menciptakan orbit perasaan di dalam hati. Aku tidak akan pernah berhenti mencintaimu, apakah kamu sekarang menganggapku musuh? Air matanya tumpah saat menyadari betapa dalam hubungan itu. Benarkah itu dari ayahnya? Kenapa semua ini terasa seperti sebuah gulungan teka-teki yang lebih rumit dan menyakitkan? Sepertinya ada lebih banyak yang harus kita gali. Sosok itu berkata sambil mengamati raut wajah Fitriani. Bisa jadi, kata Dimas, tapi kita harus bersiap ini bisa menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar penemuan biasa. Fitriani mengangguk, matanya terpaku pada surat demi surat yang membawa rasa campur aduk dalam hatinya. Dia merasa semakin ditarik ke dalam cerita yang lebih besar dan lebih rumit daripada yang bisa dia bayangkan. Dalam keheningan, pertanyaan besar yang mengganjal di pikirannya akhirnya terucap. Tapi bagaimana jika semua ini justru menggali luka yang lebih dalam dari yang bisa kita tanggung? Dan saat dia merenung, dalam diam, terasa seperti sebuah gerakan bergetar di dalam diri mereka, pertanda bahwa jawaban yang mereka cari ada di depan. Kakek buyutnya yang kehilangan, sosok ayah yang hilang, semuanya membawa mereka pada satu titik, momen kebenaran yang menanti untuk diungkap. Kehangatan malam menyelimuti mereka, tetapi rasa dingin yang mendalam menyentuh harapan dan ketakutan yang bersatu. Dengan setiap kalimat yang dibaca, Fitriani tahu mereka tidak hanya menjelajahi sejarah keluarganya, tetapi juga membuka jalan baru bagi masa depan yang sama sekali tidak pasti. Apakah mereka berani untuk melangkah lebih dalam? Fitriani menatap surat-surat di hadapannya dengan campuran rasa takut dan berani. Dimas berdiri di sampingnya, bersamanya dalam ketidakpastian yang membalut malam itu. Mereka seolah terperangkap dalam waktu, tetapi semangat untuk mengungkap kebenaran semakin membara. Kita perlu mencari tahu siapa Rizal ini, Dimas berkata, suaranya tegas. Ada sesuatu yang lebih besar dari hanya namanya. Mungkin ada orang lain yang bisa kita hubungi untuk mendapatkan informasi. Fitriani mengangguk, lalu menutup buku catatan itu dengan lembut. Perasaan ragu masih menyelimuti hatinya, tetapi ada keinginan yang kuat untuk menemukan jawaban. Di mana kita harus memulai?
Tanyanya. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah nenekmu? Dimas menyarankan. Dia mungkin tahu lebih banyak tentang ayahmu. Fitriani merasakan ketegangan di dadanya. Dia tidak ingin mengganggu neneknya dengan topik yang menyakitkan, tetapi suara di dalam hatinya mengatakan bahwa ini adalah langkah pertama yang harus diambil. Baiklah, kita pergi. Mereka berdua beranjak menuju pintu, langkah-langkah terdengar di atas lantai kayu yang berdecit. Malam itu, langit tampak cemerlang, seakan menuntun mereka menuju takdir yang belum terungkap. Ketika mereka sampai di rumah nenek, Fitriani merasakan bimbang. Dia takut reaksi neneknya, takut akan berkecamuknya kenangan menyakitkan. Apakah kamu siap? Dimas berbisik, merasakan getaran dalam diri Fitriani. Entahlah, jawabnya sambil menghela napas. Tapi aku harus melakukannya. Aku ingin tahu. Mereka mengetuk pintu, suara ketukan bergema di keheningan malam. Setelah beberapa saat, neneknya muncul dengan tatapan yang ramah namun ada keraguan di matanya. Ketika melihat Fitriani dan Dimas, senyumnya memudar. Fitriani, nak ada apa? Tanyanya lembut, namun ada suaranya menunjukkan banyak yang tersimpan di dalam hati. Maaf, Nek. Bolehkah kita masuk? Ada yang ingin kami bicarakan, kata Fitriani, berusaha terdengar tenang. Nenek mengangguk dan membuka pintu lebih lebar. Suasana hangat di dalam rumah terasa kontras dengan dinginnya pertanyaan yang ada di benak Fitriani. Begitu mereka duduk, neneknya memandang mereka dengan cermat, seolah dapat merasakan gelombang emosi yang berapi-api. Beritahu, Nak. Apa yang ingin kalian bicarakan? Ini tentang ayah Rizal, Fitriani memulai, suara yang bergetar. Dia melihat neneknya membeku sejenak di tempatnya, matanya melebar sedikit. Rizal? Suaranya hampir seperti bisikan, dan perasaannya bagai terbangun dari mimpi buruk. Fitriani merasa jantungnya berdegup kencang. Kami menemukan beberapa surat dan kulihat mereka mungkin menyimpan lebih banyak kisah. Kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa dia pergi? Apa yang dilakukannya? Nenek terdiam, wajahnya menunjukkan keraguan dan kesedihan. Air mata mulai menggenang di matanya. Bukan itu yang kau inginkan, Fitriani. Cerita itu penuh dengan luka dengan suara bergetar, neneknya melanjutkan. Mungkin kamu perlu mendengarnya. Tapi ingat, kebenaran kadang bisa sangat menyakitkan. Ini bisa mengubah segalanya. Pertanyaan demi pertanyaan berputar dalam pikiran Fitriani. Apa yang harus kulakukan jika kebenaran itu lebih menyakitkan daripada yang aku bayangkan? Di dalamnya bergemuruh, tapi dia tahu dia harus berani menghadapi apapun yang akan terungkap. Dimas menggenggam tangannya, memberikan dukungan yang tak terucapkan. Begitu ceritanya dimulai tidak ada jalan mundur, neneknya berkata sambil mengusap air mata. Tapi, ini adalah saat yang tepat untuk mengetahui masa lalu. Fitriani merasakan degup jantungnya semakin cepat. Momen kebenaran itu semakin mendekat. Bagaimana jika semua ini hanya menimbulkan lebih banyak kerumitan? Apakah dia akan mampu menghadapinya? Saat neneknya mulai bercerita, suasana menjadi kian tegang, penuh ketegangan dan harapan. Fitriani tahu, apapun yang akan terungkap, itu akan mengubah hidupnya selamanya. Lalu, mula-mula ada sebuah kejadian yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Neneknya memulai kisah yang mungkin akan mengubah segalanya. Semua yang ada di depan mata Fitriani seperti kabut, dan saat itu rasa ingin tahunya berubah menjadi ketakutan. Apa yang akan dia dengar selanjutnya? Nenek mengambil napas dalam-dalam, dan seakan dunia di sekitar mereka terdiam sejenak. Suara detak jam di dinding menjadi jelas, menggema di antara hening yang menyesakkan. Fitriani, perjalanan ini dimulai jauh sebelum kamu lahir. Ayahmu, Rizal, adalah orang yang penuh ambisi, tapi juga sangat misterius. Neneknya memulai dengan suara lembut, dan bibirnya bergetar saat dia berbicara. Dia datang dari latar belakang yang sederhana. Hingga dia bertemu dengan cinta sejatinya, seorang wanita cantik yang berasal dari keluarga kaya. Cinta mereka sejatinya terhalang oleh banyak hal, termasuk kemarahan keluarganya. Tapi mereka tetap bersama. Hingga pada suatu titik, semua berubah. Kisahnya mulai menampakkan jalur gelap yang akan ditelusuri Fitriani. Setiap kata yang keluar dari bibir neneknya membuat jantung Fitriani berdegup lebih kencang. Dia berusaha fokus meskipun kegelapan masa lalu seakan menyelimuti pikiran dan perasaannya. Hanya ada suara nenek yang menggema di telinganya, membawa potongan-potongan kenangan yang terpisah. Konflik berkepanjangan membuat ayahmu terpaksa pergi.
Pergi untuk mencari jati diri dan tujuan, jauh dari pelukan orang-orang yang mencintainya. Itu adalah keputusan yang sangat sulit. Dia meninggalkan segalanya, termasuk kamu dan aku, neneknya melanjutkan, wajahnya berkerut menahan rasa sakit yang mendalam. Fitriani merasa ada sesuatu yang tajam menusuk di dadanya. Rasanya seperti menyadari bahwa selama ini dia mengenal sosok ayahnya dari cerita dan angan-angan, kini, realita yang pahit sedang ditawarkan padanya. Tapi kenapa dia tidak kembali? Suara Fitriani hampir tak terdengar, namun terungkap di antara detak jantungnya yang semakin cepat. Nenek terdiam sejenak, demi mengambil waktu untuk mengatur kata-katanya. Dunia ini kejam, nak. Ayahmu, dalam pencariannya, terjebak dalam situasi yang tidak pernah dia bayangkan. Ada hal-hal yang mungkin tidak ingin kau ketahui, yang membuat semua ini semakin rumit. Nenek memandang Dimas sejenak, dan tampaknya dia berusaha mengumpulkan segenap keberanian untuk melanjutkan. Tapi, ada satu hal yang menyedihkan. Dia mendapatkan penawaran dari pihak yang berkuasa, dan berjanji akan mengubah hidupnya. Namun, tidak semua janji memiliki arti yang sama, ada harga yang harus dibayar. Kembali, perasaan cemas mencengkeram hati Fitriani, meresap hingga ke ujung jari jemarinya. Harga apa, Nek? Tanyanya dengan suara bergetar. Namun, nenek tidak segera menjawab. Dia memejamkan mata dan menarik napas panjang seolah merasai kembali beban dari masa lalu. Dia terjebak dalam kedok permainan kotor, yang tidak hanya memengaruhi hidupnya, tetapi juga kita semua. Nenek menggelengkan kepalanya, air mata mengalir di pipinya. Dia jatuh, Fitriani. Dan dari satu kebohongan yang menghasilkan kebohongan lain. Dan ketika saatnya tiba untuk kembali, semuanya telah terlambat. Fitriani merasa lantai di bawah kakinya goyang. Rasa sakit yang pernah disimpannya kini tampak seperti gunung yang sangat besar, tak terjangkau. Siapa yang dia kenal selama ini? Apa yang mungkin ada di balik sosok ayahnya yang menghilang? Kalau begitu, dia tidak pernah ingin meninggalkan kita? Ujarnya pelan. Semua orang memiliki alasan, sayang. Tapi tidak semua alasan membenarkan tindakan. Kadang-kadang, kita terpaksa memilih antara cinta dan impian. Pilihan itu bisa menghancurkan, neneknya menjelaskan, suaranya penuh kegetiran. Mereka berdua terdiam sejenak, terperangkap dalam kebingungan dan gerak batin yang bergejolak. Fitriani mulai meraba-raba perasaan marah, sedih, dan juga rasa penyesalan yang baru menepuk pintu hatinya. Kenapa ini tidak pernah diceritakan sebelumnya? Aku seharusnya tahu lebih banyak. Teriakan kecilnya seolah memecah keheningan, tidak bisa menahan kesedihan yang melanda. Nenek menatapnya dengan pandangan penuh pengertian. Ada hal-hal yang sulit untuk diungkap, dan kadang yang terpenting adalah bagaimana kita melanjutkan hidup. Keluarga kita, terutama ayahmu, membawa banyak beban yang tidak pernah kita bayangkan. Fitriani merasakan air mata menggenang di matanya. Bagaimana dia bisa melanjutkan? Langkah setelah mendengar semua ini, ada bagian dari dirinya yang tergerak untuk memahami, dan ada yang menyeretnya ke dalam kegelapan. Dia melihat Dimas, menemukan kekuatan di dalam tatapannya yang menenangkan, lalu kembali ke nenek. Cerita ini apa masih ada yang tersisa untuk kita gali lebih dalam? Neneknya menghela napas, ragu. Masih ada, nak. Jangan lupakan apa yang telah kita dengar. Kebenaran seringkali berlapis, dan apa yang kau cari mungkin lebih dalam daripada ini. Persiapkan dirimu, karena apa yang akan kau temui mungkin lebih mengejutkan dari yang kau bayangkan. Fitriani menahan napas, otaknya berputar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sebuah tekad baru lahir di dalam hatinya. Aku akan mencari tahu. Apapun yang terjadi selanjutnya. Semangatnya menyala, namun begitu juga ketakutannya. Iya, kita akan menghadapinya bersama. Dimas menambahkan dengan tegas, tangannya masih menggenggam tangan Fitriani. Saat nenek memandang pintar, ada satu hal yang tertinggal di dalam benaknya. Apakah semua ini akan membawanya pada petualangan yang tidak terbayangkan sebelumnya? Jika kebenaran sudah di depan mata, adakah jalan kembali? Fitriani berdiri di ambang perubahan. Dia merasakan jantungnya berdegup kencang, seakan mengingatkan akan perjalanan panjang yang telah dia lalui. Semua yang terungkap kini menghampiri dirinya, siap membongkar misteri yang disimpan dalam hati keluarganya. Setiap detik terasa menunggu untuk dijalani. Aku harus menghadapi semua ini, katanya pada dirinya sendiri. Usaha mengumpulkan keberanian. Bersama Dimas, mereka kembali ke rumah tua yang telah membawa mereka ke dalam rahasia yang menyakitkan. Semua surat yang dibaca dan kisah yang diceritakan neneknya membentuk gambaran baru di hatinya. Dia tahu,
Di luar sana ada kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Sesuatu yang telah lama terpendam, minggu berlalu dan Fitriani semakin terhanyut dalam pencariannya. Kontak demi kontak dia jalin, membuka jalan menuju orang-orang yang mungkin mengenal ayahnya. Dimas selalu ada di sampingnya, mendukung langkahnya dengan sabar. Bersama, mereka berhasil mendapatkan informasi tentang Rizal, sosok yang kini menjadi pusat semua pencariannya. Satu nama terus muncul di benak mereka, sahabat ayahnya, yang dikenal dengan nama Andi. Dia mungkin bisa memberikan penjelasan lebih, kata Dimas sambil mengatur penggalian informasi lebih lanjut. Dengan penuh rasa ingin tahu dan sedikit ketegangan, mereka memutuskan untuk menemui Andi, yang ternyata tinggal tidak jauh dari rumah neneknya. Begitu tiba di depan rumah sederhana yang terlihat akrab ini, Fitriani merasa bergetar. Apa yang akan dia katakan? Pikirnya. Namun, saat Andi membuka pintu, senyum samar muncul di wajahnya. Fitriani, kamu sudah besar, ucap Andi dengan nada lembut. Aku ingin tahu tentang ayahku, Rizal, ungkap Fitriani tanpa berpikir panjang. Air mata merembes tanpa bisa dicegah. Aku perlu tahu kebenarannya. Andi terdiam. Dia terlihat bingung, seakan semua kenangan yang hilang kembali menyerangnya. Kau berhak tahu, Fit. Rizal adalah sahabatku yang baik, tapi hidupnya dipenuhi dengan rahasia yang pahit. Aku ingin melindungimu dari rasa sakitnya. Namun, Fitriani tak ingin mundur. Justru aku ingin tahu. Kebohongan lebih menyakitkan daripada kebenaran, jawabnya tegas, harapan dan sakit bercampur menjadi satu. Andi menarik napas panjang. Ia memang seorang yang penuh semangat. Tapi nanti dia terjerumus ke dalam lingkaran yang tidak seharusnya. Menyita segalanya cita-citanya, hidup seseorang dan juga keluarganya. Fitriani bisa merasakan jantungnya berdenyut lebih kencang. Dia adalah orang baik, kenapa tidak ada yang memberitahuku? Air mata kembali menambah beban di hati. Apa maksud semua ini? Dia terjebak, Fit. Terkait dengan beberapa orang yang berkuasa, ucap Andi dengan nada serius. Ada rumor bahwa ia seharusnya membantu mereka, dan kita semua menjadi bagian dari permainan yang tidak kita pilih. Fitriani merasa terhenyak. Dalam perjalanan memahami asal-usul hidupnya, dia justru menemukan kegelapan. Berarti semua yang terjadi adalah kesalahan? Tanyanya sembari menggenggam tangan Dimas lebih erat. Satu jari di tangan Dimas terasa seolah menjadi penopang dari semua harapan yang dialamatkan padanya. Kesalahan adalah bagian dari manusia. Tapi ia mencintaimu lebih dari apapun, ungkap Andi, menatapnya lekat. Dia meninggalkan banyak tanda, banyak pelajaran. Mendengar pernyataan itu, Fitriani adalah campuran antara kebahagiaan dan kesedihan. Dia mulai memahami bahwa ayahnya bukanlah sosok hitam putih. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Ucapnya, dengan kekuatan baru yang muncul. Kau harus melanjutkan hidupmu, Fit. Menghadapi masa lalu, menggenggam harapan, jawab Andi dengan penuh keyakinan. Semua ini bukan akhir, tetapi petualangan baru, sebuah kesempatan untuk menjadi siapa dirimu seharusnya. Ketegangan mereda. Fitriani merasa ada sesuatu yang lebih berharga lagi untuk dipertahankan, harapan untuk masa depan. Dia beralih menatap Dimas yang tak henti-hentinya memberikan dukungan. Dengan senyum penuh keyakinan, dia berkata, bersama kita bisa melakukannya. Tidak ada lagi hal yang perlu ditakutkan. Sekarang, dia merasa siap untuk merangkul apapun yang akan datang, karena cerita dia tidak hanya miliknya, tetapi juga milik orang-orang yang dicintainya. Dengan tekad membara, mereka bertiga saling berpegangan membuka lembaran baru dengan harapan dan semangat, melangkah ke depan menjadi penentu nasib mereka sendiri. Bersiaplah, masa depan sudah menunggu. Teriak Fitriani, penuh semangat. Hidup memang tidak mudah, tetapi di dalamnya ada kebangkitan dan keinginan untuk memperbaiki. Fitriani tahu, setiap langkah ke depan adalah sebuah pembelajaran, dan ia siap menjalaninya dengan ikhlas. Jangan lupa untuk berlangganan ke channel ini dan jangan sampai terlewatkan cerita-cerita eksklusif horor selanjutnya. Beri like sekarang agar algoritma kita bisa hidup. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Bagikan video ini langsung ke 5 teman kalian yang perlu melihat kesimpulan ini.